akan memusuhimu, akan membencimu. Karena dia malu di hadapan Tuhannya. Kenapa ente menuhankan aku, sedangkan aku meminta kalian menuhankan kepada Tuhanku? Nah, ini yang terjadi di dalam Matius 7 nomor 22-23. Saudara-saudara kita Kristen menyembah Kristus lain, tapi ketika hari pembalasan kelak akan datang, di awalnya kalian akan mencari Yesus dan akan bertemu dengan yang asli. Tetapi yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti yang disembah selama ini adalah yang palsu. Saya kira begitu, saudara-saudara. Sebagai penutup silakan diambil alih. Saya 5 menit lagi ibadah. Bentar Indra. Ya izin, ini Bang Kenji ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih Bang, gini, saya kan ada lihat di YouTube nih Ustadz Syam. Jadi katanya ada nanti kalau untuk kaum laki-laki kalau masuk surga katanya mendapat 70 bidadari. Jadi dimaksud dengan 70 bidadari itu katanya kenapa di Ustadz Syam mengartikannya pesta seks itu, Bang Semua? Coba tolong kasih pengertian dulu. Itu dia sudah klarifikasi Bang, dan dia sudah minta maaf atas kelancangannya menarasikan isi Quran dengan serampangan, dengan metode candaan yang sebenarnya itu tidak boleh dijadikan sebagai candaan. Saya pun mengutuk keras, saya juga marah dengan ungkapan itu. Gak ada pesta seks di surga, itu gak ada. Karena yang masuk surga itu bukan pemain bokef. Yang masuk surga itu adalah orang-orang yang suci, orang yang di dunia ini menjaga kelaminnya, orang yang di dunia ini takut dan malu kepada Tuhannya. Bagaimana mungkin di hadapan Tuhan begitu nyata kemudian melakukan pesta seks? Itu pemahaman dan pendangkalan akidah, di mana orang tersebut harus, ya sebenarnya harus dihentikan dia berbicara di sosmed. Saya kira gitu. Lanjut teman-teman. Kayak gini Bang Juma bertanya nih. Muslim kan sholat menghadap kiblat. Iya. Jadi gimana orang buta menghadap kiblat, dia tidak tahu arahnya? Coba jelaskan. Oke. Jadi jangankan orang buta, orang yang melihat saja, kalau dia berada pada tempat yang tidak memungkinkan mereka beribadah menghadap kiblat, boleh. Contoh misalnya ketika dia ada di pesawat, ketika ada pada tempat yang tidak mengetahui arah kiblatnya itu di mana, boleh. Boleh, kecuali orang yang tahu. Tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Nah, terkait dengan orang buta itu pasti ada yang menuntun, entah keluarganya. Belum pernah saya temukan di usia saya ini ada orang buta membelakangi kiblat ibadah. Kenapa? Karena Islam itu matanya ada 2. Mata yang ada di atas kepala dan yang disebut qalbu, hati. Hati mereka itu melihat. Orang buta itu jangan Anda dan juga insting orang yang buta, maaf, itu lebih tajam daripada orang-orang yang normal matanya. Itu yang harus Anda pahami. Jadi belum pernah saya melihat saudara-saudara kita yang tuna itu membelakangi kiblat dalam beribadah. Nggak ada itu. Mereka justru lebih anteng, lebih asik, lebih syahdu ibadahnya, lebih khusyuk kemudian ibadahnya. Orang-orang ini dibandingkan dengan orang-orang yang normal. Yang normal biasanya justru badannya menghadap ke kiblat, tapi matanya jelalatan membaca buku atau membaca tulisan-tulisan yang ada di depannya pada saat ibadah. Begitu saudara. Oke, pertanyaan gini, kenapa harus menghadap kiblat, Bang Juma? Itu syariat. Itu syariat, Bung. Dan itu sudah diajarkan oleh para nabi. Diajarkan termasuk Yesus. Bahkan di dalam Yesaya 66 nomor 23, seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah kepadaku. Iya, maksudnya itu gini, dia kan menghadap kiblat itu kan arah ke Ka'bah kan? Iya. Kenapa harus ke arah ke situ gitu loh? Kan ada. Itu perintah Tuhan. Itu perintah untuk menyatukan kemudian, untuk menyatukan kemudian umat Islam di dalam beribadah.
Semuanya orang, sadar dulu, semua orang yang mengikuti ajaran para nabi ketika mereka beribadah itu diperintahkan sujud mengarah bait Allah atau bait Allah atau baitullah. Coba Anda baca 138 dari kitab Mazmur itu, ayat 2 atau nomor 2. Aku hendak sujud mengarahkan wajahku ke baitmu yang suci dan memujimu. Semua orang akan mengarahkan dirinya ketika orang ini mengikuti para nabi. Mereka memiliki bait suci di mana mereka menghadapkan wajah mereka ke sono. Kalau umat Islam syariatnya sudah full. Seluruh umat Islam harus mengarahkan ibadahnya ke sana. Itu untuk menyatukan, membuktikan bahwa umat Islam itu menyembah kepada esensi yang ada. Itu pesan. Pesan yang disampaikan ke alam semesta. Bahwa ibadah itu harus berfokus kepada yang tadi yang saya terangkan kepada Anda. Ibadah pengenalan secara uluhiyah dan juga secara rububiyah. Terkait dengan ma'rifat. Jadi harus satu. Jangan ada yang menyembah menghadap sana, menyembah menghadap sini. Itu tidak menyatukan kemudian hati. Coba Anda lihat umat Islam itu. Begitu ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Seluruh umat Islam dunia akan meluruskan safnya, kemudian menghadap ke kiblat. Ini melahirkan kecemburuan. Umat Islam begitu teratur dalam beribadah, sementara agama lain tidak. Padahal yang dicontohkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, 1 Raja-Raja 8, kemudian Daniel 6 nomor 11, kemudian Mazmur 84 dan seterusnya. Semua mereka beribadah menghadap bait suci. Bait suci atau baitullah atau bait Eloah atau baitel atau bait El. Begitu saudara. Yesus mengatakan apa dalam Yohanes 12? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Pada saat itu Yesus belum sanggup mengajak kemudian Bani Israel seluruhnya untuk sujud menghadap Baitul Masjidil Aqsa. Belum. Kepada warisan yang diberikan Tuhan kepada keturunan Nabi Isa alaihi salam. Itu saudara. Jadi di Islam itu mengarahkan diri menghadap kiblat itu seruan. Itu seruan karena syariat Islam itu adalah bagian daripada penyempurnaan syariat-syariat sebelumnya. Kalau kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, ya mereka memang mengarahkan diri baderek dalam beribadah, menghadap atau derek dalam bahasa Ibrani. Menghadap kemana mereka? Menghadap ke bait suci yang kemudian mereka kenal sebagai rumah Tuhan. Nah di Islam itu sudah final. Kami seluruhnya umat Islam ibadah menghadap Baitullah atau Bait El, yaitu yang ada di Mekah sana. Begitu saudara. Ya, betul. Ya, ini kan satu kali kan ke arah Ka'bah kan. Iya, kenapa harus arah ke Ka'bah gitu? Kenapa tidak arah ke sini, ke Mesir atau kemana gitu? Lah itu perintahnya Tuhan begitu. Kalau Tuhan perintahkan menghadap ke Kudus yang ada di Jawa sana, ya umat Islam yang taat kepada perintah Allah itu menghadap ke situ. Tapi karena perintahnya kemudian menghadap ke Ka'bah, maka kami sami'na wa ta'ana, kami mendengarkan dan kami taat. Al-Quran sendiri menarasikan dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Apa yang dikatakan? Walikulli wajhatu huwa muwalliha. Itu dalilnya. Fastabiqul khairat ainama kuntu dan seterusnya. Bagi setiap umat ada arah kiblat yang mereka menghadap ke arahnya. Maka apa kata Allah? Berlomba-lombalah kamu dalam berbagai macam kebajikan di mana saja kamu berada. Itu perintah dalam Al-Quran, Bung. Jadi setiap umat itu sudah memiliki kemudian arah kiblat. Oke? Paham sama-sama? Hanya perintah ya. Tadi berarti di Ka'bah itu tidak ada apa-apa gitulah ya. Ya, itu hanya perintah. Dan kebetulan Nabi Muhammad tadinya di sana untuk mensucikan Baitullah yang telah didirikan oleh kakeknya Ibrahim beserta dengan kakeknya Nabi Ismail alaihi salam.
Maka beliau kemudian setelah Tuhan memberikan Bait El yang pertama kepada Abraham di daerah selatan daripada di daerah Negeb atau selatan daripada Palestina, maka dibersihkanlah kemudian tempat itu kembali oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi warisan kakeknya Nabi Ibrahim kepadanya. Demikian. Saya ibadah dulu, Bung. Nanti habis ini saya masuk lagi. Oke. Silakan diambil alih. Bunda. Assalamualaikum. Jangan lupa Waalaikumsalam Bang Juma. Alhamdulillah. Ya. Oh, mau Bang Juma, istirahat ya? itu di bioskop seluruh Indonesia, Bang Juma. Yuk, Ibu Put. Oh, berarti di seluruh bioskop Indonesia ya, tanggal 24 ya. Iya, jangan lupa nonton ya. Oke, Dinda, oke. Thank you. Dinda pula, yuk. Oke, lanjut. Oh iya, Bang Tadi Juma ya. yang sama Bang Zuma tadi Open atau Muslim sih yang ngomong soal orang segala macam? Yang Open, mana? Brunda. Yang baru Muslim. Brunda jawab. Oh, Muslim. Nah, saya tambahin sedikit ya soal teknologi. Muslim, Bun. Oh, dia Muslim. Oke. Non Oh, Muslim. non-Muslim. Oh, kafir. Oke. Kafir? Non-Muslim kan? Iya, tapi bukan kafir, non Muslim. Oh, bukan. Lebih bagus dipanggil kafir loh, beneran, daripada dipanggil non-Muslim. Tuh, Enggak ntar tahu enggak Bunda arti kafir itu apa? loh, kalau di Islam ya berarti orang yang bukan mengikuti Islam ya kafir. Berarti seluruh selain Islam kafir gitu. Iya dong. Oh, Lebih iya, terhormat daripada ini. Udah, kita nggak usah bahas itu. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Saya cuma mau nambahin sedikit soal yang orang buta tadi kok bisa menghadap itu. Itu Bang Zuma kan udah bilang tadi bahwa yang buta ini bukan berarti buta hati. Jadi dia ada nalar. Tapi saya kan tinggal di Amerika. Teknologi sekarang makin maju. Dengan buta dia bisa tinggal sendiri loh. Bisa ngidupkan api sendiri. Bisa ini dengan apa? Di training. Nah, dengan di training ini dia bisa independen. Kalau di Indonesia saya nggak tahu sebagaimana jauhnya ya. Jadi untuk mengecek uang aja itu ada bunyi. Uang $100, uang $10, apalagi sekedar kiblat. Itu ada buatan kompas yang Bunda, bentar. Itu buatan siapa, Bunda? Loh, dengar. Kalau kau mau ngomongin soal buatan siapa, dengar saya. Oke. Nggak ada ilmu pengetahuan kalau nggak orang Islam. Aljabar dari mana? Namanya aja aljabar. Algoritma dari mana? Digital itu dari mana? Nanti kau malah ini sendiri. Saya nggak usah ditantang soal ilmu pengetahuan seperti itu. Pokoknya saya cuma mengasih tahu bahwa orang buta itu dengan ditambahin nalar daripada kalbunya dia dan nalar daripada ilmu pengetahuan yang sekarang ada, itu nggak ada masalah. Mereka independen di sini. Bisa hidup tanpa harus melihat. Malah banyak yang talent yang bisa dengan musiknya, dengan ilmunya, dengan buka restoran itu nggak punya mata bisa hidup di sini. Itu saya mau kasih tahu. Jadi jangan melecehkan orang disable. Saya juga nggak suka dengarnya. Paham sampai sini? Paham nggak? Kau kan kayak melecehkan tadi. Melecehkan orang disable tadi. Mengecehkan orang buta. Bukan melecehkan. Misalnya kalau buta gimana? Itu bukan melecehkan. Iya. Oke. Ya udah Kak. Bagus kalau nggak melecehkan. Karena kalau di sini mereka punya kesempatan hidup yang sama dengan dengan orang yang normal gitu loh. Hidup itu Bunda, nggak usah kita bikin repot. Kita ini bertanya sesuai yang kita tahu. Ya nggak apa-apa kalau bertanya. Soalnya saya tadi ngelihatnya sepintas. Saya pikir wah ini orang kok melecehkan. Kalau nggak bagus. Saya hargai itu. Ya kan? Jadi gimana kalau dia buta kan gitu. Jadi kan bertanya gitu loh. Ya nggak apa-apa. Bertanya bagus dong. Kan Bang Zuma tadi udah jelasin jelas, tuntas. Ya tambah ilmu pengetahuan. Jadi jangan bilang, oh ini siapa yang bikin. Ntar kejebak gitu. Jadi Bunda di Belanda ini. Kenapa? Jadi di Belanda sekarang. Oh enggak, saya di Amerika. Oh Amerika. Siapa si Edis di mana? Di Belanda kan? Di Amerika. Di Amerika. Izin Bunda. Assalamualaikum. Ini ada tamu Tigor. Iya. Ada yang mau disampaikan. Sapa aja, sapa. Tigor. Bang Blendernya mana nih Bang Blendernya? Bang Blender lagi nganterin anaknya dulu, katanya nitip dulu komalnya. Terus Gorunda mau sholat dulu. Tadi Bang Blender lagi cuci piring.
cuci piring. Enggak. Udahlah, nggak usah framing nggak lucu juga. Ya Bang Tigor ada yang mau disampaikan? Siapa aja? Bang Tigor. Gerunda. Mana Oke, Bang? Bang Temon. Itu Tigor di atas. Igor tuh Oten juga kalau nggak salah ya. Tapi udah nggak ada. Nah ini kalau kita mirroring Bang HM kan kalau agama samawi itu punya kiblat ya kan. Nah kalau orang Kristen tuh punya kiblat juga nggak sih? Punya, Bait Allah namanya. Di mana? Sekarang masih ada. Sesuai Bait Allah, ha? Di mana? Siapa Bait Allah? Gimana? Kristen. Iya Bang lah. Temon. Kan kalau Yahudi itu kan punya tembok ratapan kan ya. Kalau orang Islam punya Ka'bah. Nah kalau orang Kristen kemana gitu? Sesuai Caranya. arah Bait Allah. Bait Allah itu kemana? Ya panggungnya depan ya ke depan. Emang Bait Depan Allah kamar. ajaran Kristen? Tunggu dulu sebentar. Bait Iya. Allah itu ajaran Kristen. Iya. Sejak kapan? Bang Temon, emang ada pelajaran baru ya? Iya gak apa-apa. Rame aja soalnya ini agak. Makanya Bunda kalau nggak paham Alkitab belajar. Bukan bunda lu yang aneh. Hah? Bait Allah di mana ya? Buka 1 Korintus 3 ayat 16. Aduh. 1 Korintus 3 ayat 16. Ya di mana katanya bait Allah itu? Yang diacak-acak sama Tuhan lu di pasar itu ya, yang nggak boleh. Bait di situ. Allah itu, bait Allah itu di tempat kudus. Di mana kita berdoa, di situlah bait Allah. Misalnya berarti nih, rohani berarti nih, jatuhnya. bentar. Kita nih buat rumah, ada khusus ruang untuk berdoa. Itulah bait Allah, tempat kudusnya. Karena Tuhan Yang itu di khusus. mana-mana. Tidak perlu kita menuju arah ini enggak. Sesuai dengan kita tempat kudus kita di mana, tempat bait Allah kita di mana, ada ruangannya khusus gitu, tempat berdoa gitu loh. Tuhan lu aja ngelilingin yang ada bait Allahnya. Betul tadi kata Bang Juma kan, bait El katanya. Ada tuh. Coba buka dulu 1 Korintus 3 ayat 16 biar kamu biar paham. Nah, berarti di WC bisa. Ya sesuai tempatnya di WC itu tempat bagus enggak gitu loh. Tadi katanya di mana aja. Ya di mana aja, tempat itu di mana aja gitu. Bukan di WC lah, kan tempat Lah, gimana standar ganda? Namanya misalnya di kita mana aja bangun berarti rumah. bebas lah. Misalnya kita bangun rumah, apakah betul tempat di tempat WC kita tempat berdoa kita kan tidak betul. Makanya narasinya diberesin kita dulu. dikasih Tuhan Jangan itu di mana. akal dan pikiran. Jangan karena kita memiliki kasih. Berarti nggak kita- bisa dibilang di mana kita aja jadi dong. bodoh. Berarti nggak bisa dibilang di mana aja, Bos. Kalau kayak gitu. Paham nggak di Berarti mana nggak aja bisa- maksudnya? Di mana aja? Di mana Coba. aja paham nggak? Iya di mana aja tuh definisi lu sama gue beda kayaknya. Di Ya, mana aja lah. Mau arah ke belakang, Di WC. mau arah ke depan, mau Di arah WC. ke samping, kanan, kiri, WC. belakang gitu. Enggak juga Ya, di harus di WC. WC, goblok sini. Ada. Ya, Nah, itu Oh, salah. belum. Di mana Oh, aja enggak. berarti tempat. Di mana aja tuh berarti menunjukkan tempat, bukannya ke kanan ke Arah. kiri Kan ke belakang. dibilang di mana aja, Iya. berarti kita membuatnya di mana aja, bukannya kita berdoa di mana aja tuh WC. menunjukkan lokasi. Di mana aja tuh menunjukkan lokasi kita di mana. Betul, betul. Nah. Nah, Terus Berarti di WC. Bisa di WC. kan mau nggak pertanyaan? Masa tempat WC kalau situ berdoa? dia Tempat nggak bisa makan. kamu bilang di mana aja. Ya berarti jangan ngomong di mana aja dong. Gini Misalnya gini kita lah, ngomong di mana aja dong. kita makan di WC gitu. Gitu, kita makan di WC, tidur di WC Bang gitu. Oten. Pakai Berarti jangan ini, bilang di pakai mana akal. aja dong. Jangan Makanya kita Dengar, disuruh dengar. pakai Dengar, akal dan jangan bilang di mana aja. pikiran. Itu Ya beda, udah, dulu. beda Aduh, dengan mulai binatang. jocos Kita dia. ini ada akal dan Bisa pikiran. Itu nggak dengar bedanya. saya ngomong sebentar? Gitu loh. Lo cabut omongan lo, jangan bilang di mana aja. Cabut omongan cabut. Nggak bisa bilang di mana aja. Bang Temon udah benar itu. Kalau di mana aja, ya saya juga di mana aja. Di mana aja kita bisa berdoa, di mana aja. Iya berarti di WC bisa. Astaga. Makanya kau pakai pikiran dan akal. Itu dikasih Tuhan kita akal dan Nah, itu pikiran. pakai akal. Kok gue yang Bedaannya disalahin. binatang Kok dan gue yang manusia disalahin? ada akal dan pikirannya. Masa akan Dia nggak berdoa ngerti aja bahasa kamu di Indonesia WC? ini dia. Nggak ngerti. Apakah tidak Ya ada udah. tempatnya?
Ya udah ganti di kandang babi. Bentar, sedangkan makan aja kita ada ruang makannya, ruang berdoanya ada, ruang tempat tidurnya ada. Pintar. Kenapa harus WC? Oke, Gitu berarti jangan pakai bahasa di mana aja. Itu di mana aja, di mana aja. Sedangkan kita berdoa di hutan bisa, cabut dia di mana? Di kebun bisa. Sebentar, HM, jangan kayak ibu-ibu dong. Di mana aja tuh apa sih definisi di mana aja tuh? Di mana aja, di mana aja bisa. Bisa di kandang babi. Astaga. Makanya bisa di kandang babi. Pakai itu akal dan pikiran. Temon, ada nggak ngomong di mana aja? Contoh kamu gini makan. Emang kamu makan di mana aja kamu makan? Coba makan aja kita contohkan. Ya di meja makan, di dapur. Di situ bisa. Selain dari di meja makan bisa. Kan lu ngomong bilang di mana aja itu nggak bilang di mana aja. Gue tanya dulu, selain kamu makan di meja makan bisa tidak? Bisa. Berdiri. Bisa berdiri di jalan tol. Bisa kan? Bisa kan? Apa sih? Makanya kalau bilang di mana aja, makan bisa nggak berarti di meja makan bisa nggak makan di ruang tamu atau di dapur atau di kamar? Nggak ngomong bisa di mana aja. Nggak bisa nggak? Gue nggak ngomong di mana aja. Iya, saya bertanya, bisa nggak kamu makan? Jangan dulu nanya, kan tadi lu bilang ibadah bisa di mana aja. Saya balikan dulu pernyataannya. Oh, dibalikan, enggak. Tadi kan lu ngomong ibadah. Jangan kamu itu pemikirannya, ini minus. Gitu kan lu yang ngomong, lu yang buat narasi, kok gue yang disalahin? Betul. Kita di mana aja bisa berdoa. Jadi saya tanya lagi. Terus gue nanya, berarti bisa di kandang babi. Berarti gue nanya, berarti bisa di kandang babi. Lu tinggal jawab aja. Astaga. Bisa di kandang babi. Itu bisa kita dikasih akal dan pikiran, teman. Kemana? Coba narasi lu diulang. Lu ngomong katanya akal pakai akal. Iya. Kan lu yang buat narasi. Ibadah itu di mana aja bisa sesuai dengan kiblat. Tidak ada. Kita sesuai dengan bait Allah. Bait Allah itu apa tadi pertanyaannya? Enggak gitu. Jangan berdusta. Kan lu tadi yang ngomong. Kan tadi lu yang ngomong. Teman. Makanya kamu itu akal dan pikiran dipakai. Kok gue yang disalahin? Pertahankan. Kok gue yang disalahin? Kok gue yang disalahin? Lu yang buat narasi. Dengar. Ya, makanya saya bilang bahwa jawabannya kalau berdoa itu di mana aja bisa, tidak harus sesuai dengan kiblat. Suaranya udah teriak-teriak gini. Gimana? Kedengeran, cuman dia nyerocos aja ke ibu. Kamu jawabnya salah, bilang di mana aja, nggak bisa, cabut dulu tuh jawaban. Kok dicabut? Orang berdoa di mana aja bisa, di hutan bisa, di mana-mana aja. Dengar. Makanya beda ajaran kalian sama kami beda. Sekolah, tidak sama. Di mana kamu sekolah? Di kelas. Di mana kamu makan? Di meja makan. Di mana kamu beribadah? Di mana aja. Nah udah, di mana aja, di WC, di dapur, di kamar mandi. Beda aja ajaran kalian sama ajaran kami tidak sama. Jangan disama-samakan. Kalian harus sesuai kiblat atau Ka'bah, kami tidak. Banyak sama kau HM. Di mana kau tidak sama. Makanya jangan disama-samakan. Apa kabar baik? Assalamualaikum. Sehat ya, Waalaikumsalam. Ini otaknya sesat nih. Makanya aku tanya, kau di mana akalmu HM? Bentar. Blender udah siap cuci piringnya tadi. Akalmu di mana? Kau jawab dulu. Blender, kamu udah siap cuci piring? Jawab. Kenapa kau nggak berani menjawab? Kau tadi tanya di mana? Di mana akalmu? Ku tanya. Jawab dulu. Udah siap belum cuci piringnya? Kau aja jadi tukang cuci piring, saya mau. Saya bayar nih. 1 juta sebulan. Tukang cuci piring saya mau. Wah, kecil kali sih itu gajinya Bunda. Oh, kecil sekali ya. Nyuci piring doang itu. Nggak ngerjain yang lain. Gini aja gue. Bunda, tidur aku di rumah ini. Begaji aku 1 bulan aja 10 juta paling dikit. Tidur aja aku di rumah ini. Ini di rumah. Nih. Nggak percaya Bunda saya di rumah nih. Saya begaji kok. Nih. Coba. Nih mana ya? Bentar. Saya open cam. Nih. Besarin blender. Ini ada AC saya nih Bunda, nih. Ini ada AC saya nih Bunda. Nih.
Dengar Bunda? Masih bedeng begitu aja sok-sokan kau. Ya ini kan di kamar Bunda, beda modifnya. Mana kamar, padahal nyewanya cuma sepetak gitu jangan doang. menilai Makanya orang jangan itu dengan uang Bunda. Jangan sombong, jangan emang sombong. kamu udah kalau berapa, sepetak Bunda? ya sepetak aja. Dengar saya, kalau sepetak aja mendingan begitu. Saya bisa kasih hadiah, nggak Jangan apa-apa, jangan pamer-pamer duit sombong. sama saya Bunda. Jangan sombong, Bunda. jangan sombong. Blender Enggak, lebih kamu. berharga buat saya daripada kau. Jangan Blender saudara pamer-pamer saya duit seiman. sama saya. Oke, Jangan Blender pamer duit. kita bagi-bagi dulu Blender. Bang Numa belum masuk ya? Udah. Jangan menggaji-gaji orang gitu loh. Emang duit kamu udah berapa? Sok-sok menggaji orang. Emang duit kamu udah berapa? Hah? Nggak berseri. Nah, Iya berapa duit nggak kamu? berseri? Kau mau berapa? Iya nominalnya berapa? Tunjukkan. Nominalnya berapa? Kau Bang Blender udah monitor? Kok mau gaji-gaji saya? Saya bukan rupiah, gaji saya nggak ada rupiah di sini, nggak main rupiah. Ya iya, nggak main rupiah. Kamu kan ke Indonesia. Saya Indonesia. Indonesia apa lagi? Harga Saya duit nggak ada artinya. Makanya jangan sombong, jangan menggaji-gaji orang, membayar gaji-gaji orang. Makan kau 10 juta, duit kau 10 juta tuh buat saya makan sebentar nih buat makan nih sekarang nih. 10 Gak juta. usah sombong Bunda. Kau yang sombong. Hah? Kau ngehina Bang Blender, cuci piring kau siapa? Emang kamu tadi bilang apa tadi Bunda? Saya nggak bilang apa-apa sebelum kau menghina Bang Blender. Itulah kan pandai Bunda. Tunjukin kamar AC1, orang kos-kosan juga kamar AC1 Bang Blender, bener nggak? Udah pandai Benar, berbohong. benar. Jangan-jangan kau tukang cuci AC. Kau tukang cuci AC kau nih. Jangan-jangan tukang cuci AC kau nih. Apa Blender? Tukang cuci AC, tukang cuci AC. Kalau mau menghina Blender, lawan saya dulu. Bukan kau tadi menghina. Kau bilang mau gaji-gaji orang. Iya. Makanya kau menghina. Karena kau menghina Bang Blender cuci piring. Yang menghina Kau aja punya cuci guru piring itu. saya kata. Yang ya kan dia cuci piring katanya tadi. Nggak ada. Cuci piring di mana? Tanya. Kasih Maksud kau bukan cuci kau piring. menghina itu. Pecah-pecah piring. Hmm. Oh, Pecah-pecah piring. apa cuci piring? Berisik lah ya. Bang ya. Ini Bang Hendra, monitor Muslim apa Kristen? Bang Hendra, Ateis. monitor. Ateis katanya. Lu emang Terima kagak ateis, punya ini adab tempat agama anjing. ini. Udah lu dibawa aja berisik, nggak ada adab. Ya izin Oke. turunkan dulu ya Bang Hendra ya. Sekarang kita masuk Berisik dulu kali si Hendra. bagian. Kayak perempuan ya Rocos. Nah ini Yuli nih. Bu Yuli aja. Semoga bisa diskusi dengan baik ya. Mana Bang Blender di sini? Oh ini nih. Ya yang nanti katanya mau nyapa Bang Juma. Assalamualaikum Yuli. Selamat siang Kak Yuli. Bang Blender kalau paus Bang Blender Ya bun. kalau paus cukup buat bayar pulsa nggak? Alhamdulillah bun. Alhamdulillah Bun. Paus Bun. Kasih paham Bun. Yang tadi kasih paham Bun. Oh itu Bang Juma ya, salah ya? Salah Bun. Salahnya ketemu harusnya Bun. Tak apa-apa Bang HM Juma. mana HM? HM mana HM? HM kau tonton lihat nih HM, bukan kaleng-kaleng. Ada di bawah. Ada di bawah si AM aman. Tahu tukang servis AC pun. Masya Allah. Jejak kalau Bun. Apalagi? Masya Allah Bunda, Masya Allah. Bentar Kak Yuli. Bising kali orang lagi ini juga. Oh kasih. Ini Kak Yuli itu muslim apa watermelon. Kristen? Bang Temon kasih watermelon. Apa aja lah Bun. Makasih jejak Allah Bun. Temen juga ngasih Bunda. Mana otennya? Ya, Kabur. Bun, saya bersyukur. Ada di Bunda. bawah. Saya bersyukur Bunda. Siapa itu yang? Bersyukur Bunda. Matius itu Matius Saya yang mau bersyukur. alap itu muridnya Bang Blender Bunda itu mau kasih sekarang udah apa pintar. saja, saya Bunda. bersyukur. Ya udah. juga. Tapi Matius nggak bisa ngambil. Tapi ya ini Kak Yuli ada yang mau disampaikan. Bisa, seboleh saya, seboleh. Bisa So, ya? ada yang ajar. Boleh, so ada Oh, diajar. buka. Open cam dulu biar saya kasih naga. Open cam. Bunda ini. Bisa Nggak nggak usah open Bunda, cam? jangan. Nggak bisa ya? Malu saya ini. Malu. Malu. Kalau nyuri Di tuh malu. bengkel, saya di bengkel ini, di bengkel. Udah kasih kereta aja lah kereta.
Apa ini ada yang terserah polisi bunda. ketemuan jajak Allah karena perempuan katanya. Gue anggap bunda gue itu agak lain. Nah, ada Kenapa dia bilang? jajak Allah karena perempuan katanya bun. Oh, Gue anaknya. kenapa lagi? Tunggu dulu, tinggal 300 apa yang bisa dikasih? Kasih apa Ini- saja bunda? Kayuli, monitor dibuka mute-nya. Bentar. Iya, Beli rokok. Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Salam Gurunda. Assalamualaikum. Iya, Bun. Gurunda, Silakan. apa Ada kabar? ikan lele tadi lewat Gurunda. Baik. Iya. Masya Allah. Terima kasih Bun. Silakan saudara-saudara Oten dinaikkan kembali. Siap. Mau sama HM lagi Gurunda yang tadi. Siapapun dari saudara Kristen yang mau belajar silakan. Ini Yuli foto profilnya kan di ini pohon Natal. Muslim apa Kristen? Alhamdulillah Muslim. Lo ada yang mau disampaikan? Ada. Iya, Mbak. Saya hanya mau doakan saja Bang Blender sama Mbak Bunda Mila sama Abang Suma. Apa kata Reba? Bagi-bagi. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Profilnya Bang kok Suma saya di rumah. Iya, pakai menyaran dulu dengan hotelnya, pakai fotonya Quran dulu, Yuli. Saya di rumah. Oke. Siap abangku. Nanti nyamar. Ya, diam dulu atuh Hem. Amat. Nggak punya ada Bluetooth. Ya udah, Bang Yuli izin saya turunkan dulu ya. Terima kasih. Allah syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang HM mau dilanjut. Sampai di mana tadi bahas pembahasannya? Ya kami yang bertanya Kamu Bung. bicara tidak ada dasar, tidak ada data. Apanya? Tadi kan udah saya tunjuk datanya Matius. Kamu ini, kamu kira ini Bang Juma ini orang pintar. Kamu tidak mau paham. Ini Bang Juma suka sejelas, kamu tidak mau paham. Masih bengkok terus kamu punya pikiran. Saya ini kakandanya Matius, Bang Juma itu dinda saya. Dan orang ini tidak mengerti. Saya saja mengerti. Masa kamu tidak mengerti? Oh, memang. Coba kamu tanya dulu, siapa kakandanya? Pas suruh-suruh pas saya kan pembantu. Amat nak gaji. Matius. Sampai di mana tadi Bang Juma? Ya sampean yang bertanya Bung tadi. Apa boleh kita yang bertanya lagi? Boleh, Biar seru kita. boleh. Oke, Boleh ya? boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sahabat. Waalaikumsalam Masya Allah. Apa kabar Ini Guru Juma dan semua? Baik, saudara Bade sehat. Saya sendiri sehat, alhamdulillah. Selamat milad ya buat Guru Juma. Saya satu aja bertanya izin Guru Juma. Satu saja. Ya, silakan. Satu saja habis ini saya langsung turun. Siap. Saya heran saat ini kenapa di media sosial banyak orang yang menyerang Yaman. Seakan-akan anti negara Yaman. Mohon penjelasan dari Guru Zuma. Ada apa dengan manusia membenci negara Yaman? Hanya itu saja. Masya Allah. Kalau apa ya bilangnya ya, Yaman ini kan bagian dari Jazirah Arab juga ya, di Asia Barat Daya, bagian dari Timur Tengah juga. Ya mungkin karena di Yaman ini lahir beberapa tokoh yang berpengaruh, ya sehingga banyak orang yang kemudian tidak memberikan suatu pemikiran atau paradigma berpikir yang positif terhadap Yaman. Ya mungkin karena di situ mayoritas Islam kali, atau mungkin karena Yaman adalah salah satu negara atau wilayah yang melakukan perlawanan terhadap negara ini yang mereka jagokan gitu.
Bisa jadi. Karena menurutku Yaman itu adalah salah satu wilayah yang diberkahi oleh Tuhan, yang diberkahi oleh Allah. Seperti itu saudaraku Bade. Hanya itu sepenggal jawaban dari saya. Oke, saya tinggalkan jejak lah kalau begitu ya. Iya, silakan. Saya tinggalkan jejak dengan kata-kata begini. Di saat tidak ada negara lain sebagai pagar betis buat saudara kita di Palestina, sedangkan mayoritas negara yang menganut dengan saudara-saudara kita yang beragama lain mendukung apa yang dilakukan oleh Yaman. Saat ini mau tidak mau kita harus menghadapi situasional bahwa di Indonesia banyak yang tidak mendukung Yaman. Terima kasih ya buat semuanya, Bang Duma, dan teman-teman. Kalau ada salah mohon maaf ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama saudaraku Bade. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara Bade ini salah satu pemerhati ya, pemerhati keadaan dunia, berita-berita yang mendunia sekarang ini ya. Ya, hubungannya dengan hal yang mungkin informasinya dibutuhkan kita sebagai anak bangsa yang nilainya insya Allah positif. Sekira begitu, lanjutkan ke tema kita. Terima kasih saudaraku Bade. Sehat selalu, tetap berkarya di jalan yang benar. Lanjut. Bang Juma. Siap. Ya. Gurunda. Ya. Gurunda. Baik, saya doa-doa saya, doa-doa siapa iman kuat. Hah? Iya. Kita saling mendoakan. Doa-doakan supaya saya itu sampai kuat, saya itu belajar supaya pintar, belajar agama Islam. Siap. Berdoa, berdoa. Iya, ketika umat Islam itu berdoa Rabbana, pintar. Itu semuanya itu sudah mencakup semua umat Islam. Gitu saudara. Iya. Boleh saya bertanya? Doa, supaya orang berdoa mau pintar. Tenang dulu Matius, diskusi kita Matius. Apa Bang Juma? Iya, pertanyaan saya sederhana Bung. Paulus dapat ilmu dari mana mengatakan hukum Taurat itu adalah sampah? Itu ilmunya inspirasi dari mana? Silakan. Dari mana Dinda dapat ayatnya itu? Di Filipi 3. Ini semalam juga saya suarakan di Komal. Di Matius 3 nomor 8 itu Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kotoran, tinja atau sampah. Filipi berapa tadi? Filipi 3 nomor 8. Iya. Kenapa Paulus ini terlalu berani mengatakan itu? Siapa yang mengajarkannya kalau hukum Tuhan yang adalah hidup kekal bagi Bani Israel itu malah dianggapnya sebagai sampah? Sama seperti kalau saya nih sekarang mengatakan ajaran Kristen itu sampah atau ajaran Kristen itu tinja. Bagaimana perasaan saudara? Nah, inilah yang dilakukan Paulus dalam hal mencari pengikut Kristen. Paulusnya mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Yesus itu adalah sampah, itu adalah Di mana dikatakan sampah Dinda? Ini saya baca. Ini Filipi 3 ayat 8. Ya. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oke, Tuhan tadi lebih mulia daripada semua, Yesus Kristus lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Oleh karena dia aku telah melepaskan semua itu karena Yesus tadi dan menganggap sampah. Apa yang karena Tuhan dia meninggalkan semuanya itu dan menganggap semuanya sampah karena Yesus. Karena dia mengikuti makhluk yang datang kepadanya mengaku Kristus Yesus itu sampai baca pelan-pelan ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Berarti Yesus lebih mulia pada semuanya. Oleh karena Yesus, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Tuh. Di mana dia mengatakan Yesus sampah? Hah?
Bukan, dia menganggap hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, yang datang kepada Yesus, yaitu hukum Taurat, itu sebagai sampah, sebagai kotoran, sebagai tinja. Selain dari ajaran Yesus Kristus, itu dianggap dia sampah. Baca data sebelumnya supaya sehat. Ini saya bukakan ya. Ini. Ya, Dia silakan. tidak berkata. Nih, bentar. Oke, nah silakan. Nih Filipi 8 nih. Coba dibaca Filipi 3, jangan Filipi 8, Iya, Filipi 3. Filipi 3 ini Filipi 3 ayat 8. Nah, nih. Malahan segala sesuatu nih ayat 8-nya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang dianggap sampah di situ apa? Selain dari ajaran Tuhan Yesus. Nah, berarti Taurat sampah. kan? Berarti Taurat. Bukan. Taurat itu ajaran siapa? Ajaran Tuhan Yesus kan? Ajaran Allah, kan? Aduh. Dengarkan saya. Nah. Saya bacakan dalilnya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Israel Ibrani asli. Kemudian tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Siapa itu yang dilepaskan? Hukum Taurat. Dan menganggapnya sampah. Tidak ada dikatakan hukum Taurat. Astagfirullah, ya udah kamu tidak bisa diskusi. Selain dari ajaran Tuhan Yesus, kamu itu dianggapnya tidak bisa sampah. diskusi berarti karena kamu tidak jujur. Paulus mengutuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Carikan saya saudara Kristen yang bukan penyesat kayak orang ini. Kau itu kerasukan ular, Bung. Kau kerasukan ular. Kau cocoknya ke gereja colok pantat pendeta, jilat tanganmu itu supaya kau bisa sehat untuk membedakan mana yang bau, mana yang harum. Gila kau itu. Bukan sampai akalnya sampai, tapi itulah yang dikatakan Al-Quran. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Ini sudah sering kita sampaikan. Orang-orang kafir itu ingin kemudian menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Udah jelas-jelas dibacakan dalilnya. Yang dianggap sampah oleh Paulus itu adalah hukum Taurat. Masih juga ngeles. Jadi mending kau ke gereja, jangan masuk kumal-kumal Islam kalau kau itu nggak mau belajar. Kita berdiskusi ini untuk mencerdaskan. Kamu mencerdaskan saya mencerdaskan kamu. Jangan kau bodohi saya. Ampar juga pakai sendal jepit baru tahu rasa kau ya. Tak ada orang yang mau dibodohi sekarang. Yang ada sekarang itu kita mau dicerdaskan, mau dipintarkan. Mau dibodohi pula kau. Bukan gereja ini, Bung. Oke. Kita sapa dulu nih, ada Kapten, Jona, sama Kepas. Selamat siang, Jona. Gas aja bang. Bang aku minta izin bang, ada kerjaan bang ya. Bang Juma ya. Ya lanjut. Ya Oke, jangan, bang. lanjut. Jangan lupa kasih garam sebagian. Assalamualaikum. Kak Natali bantu dulu. Kak Natali teman mau sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adikku Natali, Masya Allah jumpa lagi kita ya. Iya. Setelah sekian abad tidak pernah jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sama Bang Suma kalau boleh nih pada kesempatan Ya ini. dari sekte mana Bang? Bang saya mualaf Bang, udah setahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, Bang. Aku mau tanya ini, mau minta penjelasan dari Bang Suma. Soalnya Ya. saya masih bingung Bang. Itu Iya. Allah yang di Kristen sama Allah itu yang kebenarannya itu sama nggak? Lalu Nggak sama. kemudian Isa dengan Yesus itu sama nggak? Orangnya sama ya? Oke.
Kita bahas dulu satu-satu ya Bang ya. Boleh? Siap Bang. Siap Bang. Oke, baik. Antara kata Allah dengan Allah. Jadi mau lari kemanapun, saudara kita Kristen menyebut kata Allah, itu rujukannya wajib hukumnya menuju kepada Al-Quran. Karena tidak ada sebutan selain daripada Allah ini yang merujuk kepada Tuhan selain daripada di Quran. Kalau dalam bahasa Yunani, Allah itu artinya apa? Allah artinya kuda. Dalam bahasa Ibrani, Allah artinya apa? Pohon. Tuh. Sedangkan Allah dalam bahasa Indonesia artinya semisal. Atau Allah dalam bahasa Ibrani, Alef, Lam, He, itu artinya sumpah serapah. Tidak mungkin ketiga hal ini yang mau disandarkan kepada Tuhannya saudara kita Kristen, tidak mungkin. Sumpah serapah, kuda, dan juga semisal. Itu nggak mungkin. Pasti ujung-ujungnya lari kepada Tuhan dalam perspektif nama pencipta dalam bahasa Arab. Itu pasti tuh. Jadi jangan mau digiring menyebut Allah Bapa, Allah Anak. Nggak ada itu. Kalau dia mau mengarabkan Tuhan mereka, harusnya ilah Bapa, ilah Anak, ilah Roh Kudus. Itu baru betul. Jangan Allah. Itu keliru tuh. Jadi kalau saudaraku ini bertanya, apakah sama dengan Allah yang ada di Islam dengan Allah yang ada di Kristen? Itu konteks pertanyaan itu udah salah. Harus diluruskan. Apakah sama antara Allah dengan Theos yang ada di dalam agama Kristen? Jawabannya berbeda. Theos adalah dewa-dewa sembahan Romawi Yunani, sedangkan Allah adalah sembahan para nabi. Tuh. Nah, contoh, kenapa dikatakan sembahan mereka dewa? Coba baca di dalam Filipi 2 nomor 6. Yang walaupun dalam rupa dewa tidak menganggap kesetaraan dengan dewa itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuh. Ini apakah Allah? Bukan. Kalau dia mengatakan itu adalah Allah, itu menghina, itu menista. Maka harus kembali kepada Theos. Theos itu dewa. Berarti yang menjelma menjadi manusia dan mati disalib di atas pohon, itu adalah dewanya mereka. Bukan Allah. Ya. Bukan kuda, bukan kemudian sumpah serapah, bukan. Tetapi adalah Tuhan umat Islam kalau mereka merujuk kepada Allah ini. Makanya ya saudara-saudara jangan pernah menyebut sembahan mereka dengan sebutan Allah. Sebisa mungkin sebut aja Bapa atau Theos atau Yahweh dalam pandangan saudara kita Kristen. Nah, itu yang pertama. Jadi Allah dengan Allah itu adalah berbeda. Karena Allah yang dimaksud di sini adalah Theos. Itu berbeda. Pencipta langit dan bumi yang kita sembah tidak pernah berubah menjadi makhluk, menjadi manusia, menjadi bayi, menjadi orok, menjadi mayat. Itu tak ada. Itu konsep yang batil dan harus kita jauhkan diri kita dari konsep itu. Maka tugas kita membersihkan nama Allah dari orang-orang kufur, orang-orang kafir. Nabi Isa dan Yesus. Al-Quran mengatakan gini. Ya ahlal kitab, seruan Allah kepada ahli kitab agar mereka tidak berlebih-lebihan. Jangan melebih-lebihkan tentang Allah tanpa ilmu. Karena Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu, kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari tiga dari sembahan orang-orang terdahulu. Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa alaihissalam tidak mereka bunuh, tidak mereka salibkan, melainkan diserupakan. Berarti bukan yang disalib ini yang kemudian yang kita sebut Nabi Isa. Nah, apakah ada yang disalibkan? Ada.
yaitu oknum yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bagaimana dengan Bible? Apakah ada yang diserupakan dengan Yesus? Ada. Maka ketika kita berbicara mengenai konteks Bible, dalam hal ini Yesus dan Yesus palsu, maka boleh kita mengatakan manusia yang lahir tanpa ayah yang mereka sebut Yesus, yang adalah nabi untuk Bani Israel, dan juga Nabi Isa alaihissalam yang diutus kepada ilah Bani Israel, itu adalah oknum yang sama dengan konteks cerita yang berbeda. Tetapi dalam ilmu apologet, dalam pembelaan kita terhadap Islam, maka yang disalibkan yang mereka sebut Yesus itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Nah, dalam literasi pendalaman perbandingan agama, di dalam kitabnya saudara kita Kristen, ternyata Yesus yang asli menasihati muridnya agar waspada kepada Yesus yang palsu. Begitu saudara. Jadi Yesusnya yang menarasikan itu sendiri agar waspada kepada Yesus palsu. Jadi Nabi Isa alaihissalam dalam konteks seorang nabi itu adalah sama dengan Yesus yang utusan Tuhan kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, yang mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Tetapi dalam konteks yang disalibkan yang adalah Tuhannya saudara kita Kristen, itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu. Saya bingung Bang Sumang. Enggak usah bingung. Di Al-Quran dikatakan ada dua, kemudian orang yang disangka Nabi Isa, sedangkan di kitabnya orang Kristen juga sama. Ada Yesus palsu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bunda Mila, Bang Blender, dan semuanya. Selamat siang untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bun, aku ada Bun. Ya. Oke, Bang Jonah, udah cocok Bang? Jawabannya Bang? Bang Jonah. Bang Suma, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bang. Kalau yang diserupakan dengan Yesus itu berarti itu bukan Nabi Isa misalnya. Tapi apakah dengan mati dan bangkit 3 hari lalu kemudian naik ke surga itu bagaimana itu Bang? Itu cerita yang Iya silakan. Bang Juma izin dulu. Saya mau nanya, Jonah, Anda mualaf, apa dasar Anda beralih ke agama Islam? Apa yang membuat Anda beralih ke agama Islam? Kenapa Anda pertanyakan itu lagi gitu? Enggak Bang, ini kan diskusi-diskusi, aku mau lebih tahu lebih dalam. Kemarin Iya, maksudnya gini loh, kan Anda kan dulu Kristen, ya kan? Bener kan? Nah, artinya pertanyaan-pertanyaan yang Anda sebutkan ini sebelum Anda masuk Islam mungkin sudah Anda dapat jawaban gitu loh. Nah, kenapa Anda tanya lagi gitu? Saya mau dengar dari Bang Suma Bang. Aku mau belajar lebih dalam lagi Bang. Oh, dulu Kristen apa Anda? Kristen apa? Kristen karismatik Bang. Karismatik? Iya Bang. Oh. Ya. Aku masuk Islam karena ini Bang, banyak belajar dari Agim Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh itu Bang. Ya, lanjut. Baik, saya jawab singkat saja ya. Terkait dengan cerita yang muncul naik ke langit, itu Al-Quran menarasikan. Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Memang ada kenaikan dari Nabi Isa alaihissalam. Di dalam pengajaran Bible juga ada kenaikan. Namun setelah Nabi Isa atau Yesus terangkat ke langit, ada ramuan cerita yang muncul belakangan. Yang meramu bahwa yang keluar dari kubur, padahal dia tidak keluar dari kubur, dia terangkat langsung naik ke langit. Itu diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 2, nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33. Jadi Nabi yang diutus kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah ini itu tidak mengalami kematian dan jasadnya tidak ditinggal di kubur. Itu dalilnya tuh di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Sedangkan ketika diceritakan keluar dari kubur, itu Yesus sudah mengatakan bahwa tanda untuk orang jahat adalah anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu kata Yesus. Dan juga dikhotbahkan oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36.
bahwa yang keluar dari kubur itu dilantik menjadi Tuhannya orang-orang angkatan jahat. Baca di situ. Jadi memang ada dua. Ada yang terangkat langsung naik tanpa mengalami kematian, jasadnya tidak mengalami kematian dan dia tidak ada di kubur. Itulah Nabi Isa alaihissalam yang diceritakan oleh khutbah Petrus. Sedangkan yang keluar dari kubur itulah yang kemudian menjadi penyesat. Siapa dia? Baca Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Orang yang membenci Nabi Isa, itulah yang disalib. Berdasarkan dalil itu, kalau kita berbicara konteks apologetika dalam beragama. Nah, kita lihat di dalam Matius 12, nomor 38, angkatan jahat minta tanda. Orang Farisi minta tanda. Apa kata Yesus? Baca data selanjutnya. Yesus mengatakan orang Farisi dan angkatan jahat tidak diberikan tanda apapun selain tanda anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah itu. Jadi kalau ada orang percaya akan orang yang keluar dari kubur pada hari ketiga, itu adalah angkatan jahat. Makanya Petrus meminta mereka, angkatan jahat ini, untuk bertobat dan meninggalkan kemudian pemahaman terhadap keluarnya manusia dari kubur tersebut. Baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 40-nya. Itu jelas itu. Jadi saudaraku, bangkit dari kematian itu tidak ada hubungannya dengan ajaran Yesus dalam hal konsep ketuhanan, dalam hal konsep beragama. Yesus hanya berpesan bahwa yang keluar dari kubur itu adalah anak manusia, dan itu tanda untuk angkatan jahat. Tuh, itu poinnya itu di situ. Sedangkan Nabi Isa itu terangkat langsung ke langit, dan juga Yesus anak Maria itu terangkat langsung ke langit. Sedangkan yang datang setelahnya kemudian mengajarkan embel-embel Kristen itu bukanlah Yesus, itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam, tetapi terindikasi kuat adalah Yesus palsu sang penyesat. Demikian. Baik Bang, nanti belajar lebih dalam lagi Bang. Terima kasih. Iya, silakan data yang tadi itu dibaca baik-baik ya saudara ya. Al-Maidah berapa tadi itu Bang? Al-Maidah Al-Quran surah Al-Maidah ayat 33. Oh iya Bang. Bang boleh satu pertanyaan lagi Bang. Terakhir boleh. Bang. Oke siap, 86. Gini Bang, waktu saya Kristen dulu Bang, kan ini kita berdoa Bang. Kalau kita berdoa itu biasanya doa kita itu juga ada jawaban Bang. Nah setelah masuk di Islam Bang, kita berdoa, kita percaya bahwa doa kita ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada kuasa. Nah kita bisa merasakannya kan ketika kita galau, kita hati tidak tenang, lalu kita sholat, berdoa, itu diberikan ada kuasa di dalamnya untuk bisa menjadi tenang, bisa damai. Nah, di kepercayaan Kristen juga demikian Bang, ketika berdoa. Nah, saya mau tanyakan Bang, kalau misalnya di luar dari Islam itu kuasa yang menjawab doa-doa seperti itu Bang, yang doa-doa yang baik, yang didoakan terus mendapat jawaban, itu kuasa dari mana itu Bang? Baik, saya jawab. Jadi pencipta langit dan bumi itu wajib maha mendengar. Makanya di dalam Al-Quranul Karim ketika berbicara mengenai manusia, Allah tidak mengatakan khusus Islam saja. Tidak, ketika berbicara mengenai hakikat kedekatan Tuhan dengan manusia. Contoh, di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16. Apa kata Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada urat leher manusia daripada manusia itu sendiri, kepada urat lehernya. Jadi antara kedekatan Tuhan dengan manusia itu, dengan manusia kepada manusia itu sendiri, itu Tuhan lebih dekat kepada manusia dibandingkan dekatnya manusia dengan urat lehernya. Manusia loh, bukan Islam saja. Seluruh manusia kata Allah, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Jadi kepada semua manusia, Islam kah dia, Kristen kah dia, seluruhnya kata Tuhan, aku lebih dekat kepada mereka. Nah, sehingga ketika orang Kristen berdoa, orang Yahudi berdoa, ateis berdoa, Hindu Buddha berdoa,
Islam berdoa, yang mendengarkan siapa? Ya Tuhan. Siapa Tuhan itu? Allah Azza wa Jalla. Annallah sami. Sesungguhnya Allah maha mendengar. Ada enggak Tuhan mereka dikatakan maha mendengar? Yesus misalnya. Aku Yesus maha mendengar. Ada enggak? Enggak. Jadi ketika Anda berdoa dan orang Kristen berdoa, yang mendengarkan adalah Allah. Dan yang memenuhi kemudian hajat orang-orang di atas muka bumi apapun agamanya adalah Allah. Bukan Tuhan-Tuhanan mereka. Kenapa? Karena Tuhan mereka saja masih berdoa kepada Tuhan. Sedangkan Allah, Allahus Samad. Allah itu tempat bergantungnya segala makhluk. Makhluk apapun itu.